Baik Bapak dan Ibu serta anggota PKK yang sudah berada di ruangan ini, dengan hormat kami persilakan Bapak Ibu untuk menyesuaikan tempat duduk ataupun kursi yang telah disiapkan oleh penyelenggara. Dan mohon perhatian Bapak Ibu sekalian agar acara pembukaan pelatihan pada malam hari ini bisa berlangsung secara tertib dan lancar. Kepada Bapak Ibu sekalian yang membawa serta handphone, mohon untuk menonaktifkan nada dering Anda selama acara pembukaan berlangsung. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, sebelum memulai rangkaian acara pada malam hari ini, kami akan buka dengan sebuah pantun. Mohon jawaban cakepnya Bapak Ibu boleh? Menunggu pacar sedang menyelam, nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Izinkan saya Al-Safar Oktobrian memandu rangkaian acara malam hari ini. Yang terhormat Bupati Konawe diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, Bapak Dr. Ferdinand SPMH. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe, Ibu Haja Hania SPD MPD GR. Yang kami hormati Pimpinan OPD Setda Kabupaten Konawe. Yang kami hormati Wakil-Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe. Yang kami hormati Bapak Ibu Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe sebagai peserta pelatihan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian.
Disiarkan langsung oleh media partner Medulu TV, acara pelatihan peningkatan kapasitas pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Konawe tahun anggaran 2025 Agrawisata Senin 14 April 2025 dimulai. Sebagai wujud kecintaan dan kebanggaan kita terhadap bangsa dan negara, hadirin dimohon berdiri. Mohon kesediaan Ibu Dwi Agus Samaria SPDGR selaku Dirjen menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Mars PKK. Hadirin diserahkan duduk kembali. Agar pelaksanaan acara pelatihan dapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, kita akan membacakan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Harsam Nur MSI. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rekan-rekan, mari kita mendengarkan tangan untuk seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doa ini kami pimpin secara Islam kepada rekan-rekan yang non-muslim bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi wa jami'in amma abad. Ya Allah, pada malam hari ini, di tempat ini kami berkumpul, seraya berdoa kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan keberkahan ini datang pada malam hari kepada kami semua dalam menghadapi waktu dan tempat yang ada untuk mendapatkan ilmu untuk keberkatan orang banyak. Ya Allah, ilmu yang Kau berikan dapat kami aplikasikan dan terutama dapat membuktikan kepada masyarakat Konawe Selatan, dan ilmu yang kami khususnya ilmu PKK dapat kami berikan kepada pengurus dan masyarakat Kabupaten Konawe Selatan. Ya Allah, Engkaulah Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa para orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun salin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya laporan panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh Ibu Endang Mahari SPD. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Konawe, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe, yang kami hormati Kepala OPD yang hadir pada malam hari ini, dan yang kami hormati wakil-wakil pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe, serta yang juga saya hormati Sekretaris Dinas Kesehatan Ibu Vince Sonaru, dan tentunya yang paling saya banggakan seluruh pengurus TPPKK Kabupaten Konawe. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara pembukaan pelatihan peningkatan kapasitas TPPKK Kabupaten Konawe tahun anggaran 2025. Salawat beserta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini, izinkan saya selaku Ketua Panitia Penyelenggara kegiatan ini untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kita pada malam hari ini. Dasar pelaksanaan kegiatan kami ini tercetus dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe, di mana beliau pertama sekali ingin melakukan pembinaan, peningkatan SDM teman-teman TP PKK pengurus kabupaten, karena beliau sadari beliau juga masih baru, dan tentunya teman-teman yang lainnya juga masih ada yang baru walaupun sudah ada yang senior, tapi insya Allah kalau ilmu itu tidak ada yang baru, tidak ada yang lama ataupun yang baru. Kalau ilmu itu apa yang disampaikan selalu berguna untuk kita. Kalau yang lama penyegaran, kalau yang baru pasti ilmu yang baru kita dapatkan. Dari situlah dasar kami untuk melaksanakan kegiatan ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas SDM pengurus TPPKK sebelum terjun di lapangan. Kemudian tujuan kegiatan ini pastinya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengurus PKK dalam mengelola program kerja, dan juga menyatukan persepsi kita semua pengurus dalam menjalankan nanti 10 program PKK di lapangan nanti. Dan tentunya juga dapat mendorong penguatan kelembagaan PKK yang lebih profesional dan berdaya guna, dan juga tentunya kita bisa jadi mitra terbaik untuk pemerintah Kabupaten Konawe. Waktu dan tempat pelaksanaan itu yaitu tempatnya di Agra Wisata Resort. Pelaksanaannya mulai hari ini tanggal 14 sampai tanggal 16. Jadi nanti insya Allah Rabu kita sudah check out. Dan peserta kegiatan seluruh pengurus TPPKK Kabupaten Konawe tahun 2025-2030, dan juga tentunya narasumber yang kami datangkan yaitu dari TPPKK Provinsi. Insya Allah mulai besok
Sekretaris Provinsi akan membawakan kita materi perdana dan selanjutnya akan diisi oleh Ketua Pokja 2 dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan anggaran ini berasal dari Pagu PKK tahun 2025. Kami menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan ini belum sempurna, pasti akan banyak sekali kekurangan di sana sini, tapi insya Allah dengan kita semua dapat memahami, karena sesungguhnya kita semua hanya makhluk yang tidak luput dari salah, yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berharap bahwa kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan setelah ini pelatihan nanti di lapangan kita bisa meningkatkan kualitas diri kita untuk terjun langsung di masyarakat. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi semua pihak. Semoga kegiatan ini bisa membawa kemajuan bagi gerakan PKK Kabupaten Konawe. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Hajah Hania SPD MPD GR. Dengan hormat disilakan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis roli soderi wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, terima kasih Bapak sudah hadir. Yang saya hormati Kepala OPD, mohon maaf Bapak saya absen dulu, tidak apa-apa. Kepala OPD Dinas Perikanan Pak Pono, terima kasih Bapak sudah hadir. Kemudian Kepala OPD Dinas Sosial, iya, Pak Nasruddin, iya, terima kasih juga Bapak. Kemudian ada Ibu Pince Sonaru mewakili Kepala Dinas Kesehatan. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir di sini. Kemudian yang saya hormati wakil-wakil ketua pengurus TPPKK Kabupaten Konawe, ada Ibu Sekda, ada Pak Dokter, ada Pak Kadis DPMD. Kemudian yang saya hormati dan selalu saya banggakan, anggota pengurus TPPKK Kabupaten Konawe. Beri aplaus dulu untuk anggota-anggota the best saya. Kami ini Pak, sekedar informasi, dan Bapak pasti tahu bahwa di kepengurusan TPPKK ini banyak yang baru Pak. Bukan karena sesuatu hal, tapi setiap pekerjaan harus didukung dengan anggota-anggota yang sefrekuensi istilahnya Pak. Kalau tidak sefrekuensi itu sulit untuk berjalan. Dan dibuktikan, alhamdulillah, terima kasih untuk anggota-anggota saya, utamanya panitia pelaksana kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih sudah bekerja keras membuktikan bahwa pengurus TPPKK Kabupaten Konawe tidak akan mengecewakan Kabupaten Konawe. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat, taufik, hidayah, izinnya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini pada malam ini.
hadir meskipun hujan, tapi insya Allah berkah untuk kegiatan selanjutnya insya Allah besok. Tak lupa pula kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti saat ini. Izin Bapak sekedar menyampaikan ungkapan bangga saya terhadap pengurus-pengurus. Saya lepas ini Pak, mereka jalan sendiri tanpa ada koordinasi dari saya. Ini kejujuran yang sebenarnya salah, tapi meskipun salah saya yakin tidak ada salahnya kalau saya memberikan aplaus kepada pengurus baru saya karena mereka mau bekerja dan mencari. Saya sampaikan kalau mereka sedang komunikasi dengan saya terkait kegiatan ini, saya sampaikan mandiri, belajar di mana saja ilmu semuanya pasti kita dapatkan. Ternyata setelah cek pericek masih banyak Pak yang senior di sini di PKK dan alhamdulillah sangat membantu yang pengurus-pengurus baru yang belum pernah ikut di kepengurusan PKK. Ada Pak Harsam, alhamdulillah, Ibu Dr. Anton Kaunang, kemudian ada Ibu Bina Norma, Ibu Noni, Ibu Haja Harida, Ibu Dahlan. Terima kasih, mereka selalu membimbing teman-teman. Ada Ibu Wardia, terima kasih Bu Wardia sudah menemani teman-teman kita membimbing untuk kegiatan ini dan insya Allah mereka akan membimbing kegiatan-kegiatan selanjutnya. Tidak ada yang senior junior, kita belajar bersama. Jika ada kesalahan silakan diingatkan kepada teman-temannya, diingatkan dengan baik karena semua akan berjalan dengan baik jika dikomunikasikan dengan baik. Seperti yang selalu saya sampaikan bahwa kurangi moso sangge. Iya, karena ini kumpulannya ibu-ibu Pak, banyak ibu-ibu lebih daripada laki-laki. Jadi kalau sudah ketemu ibu-ibu, Ibu Kadis silakan Bu di depan. Ya Ibu Santi silakan. Ibu Tenri. Iya, izin saya lanjut Ibu. Ya, jadi saya sudah tekankan kepada anggota-anggota pengurus saya, kita semua ini manusia biasa, tidak luput dari sebuah kekeliruan dan kesalahan. Jika ada yang keliru maupun salah, tolong saling mengingatkan. Tidak perlu kita bawa aib kita keluar sampai harus dicerita di banyak orang. Itu yang selalu saya pesankan karena kenapa? Mendominasi Pak ibu-ibu. Kalau ibu-ibu itu sepatunya saja sudah lain, terkadang ceritanya bukan di dalam forum, justru malah keluar si ini, seperti itu. Yang seperti ini yang saya tidak inginkan. Tolong dirangkul, kita semua sama, kita satu tim, kita kerja untuk tim. Jika ada yang tidak baik, maka yang tidak baik itu adalah tim, bukan pribadi. Ya. Saya kira itu saja Bapak, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Saya bersyukur sekali tadi setelah melihat Ibu Sekda bersama Bapak menghadiri acara ini, saya bilang alhamdulillah. Izin, ini ada Kepala Dinas Pariwisata, maaf Ibu, Pariwisata bersama anggota. Oh, Kadis Capil. Ya minta maaf saya belum terlalu kenal tempat-tempat kerja, tapi kalau Ibu Tenri sama Ibu Santi ini sudah tidak asing. Ibu Santi ini sering kita ngumpul-ngumpul bareng karena Ibu Bayangkari kalau tidak salah. Iya, itu. Ya saya kira terima kasih sekali lagi Bapak Ibu OPD yang sudah hadir menyempatkan waktunya yang sangat-sangat berharga ini di sela-sela kesibukan, di sela-sela
kepengurusan keluarga, apalagi ada bapak-bapak kepala keluarga, ibu-ibu yang harus tinggalkan anak dan suaminya di rumah. Saya ucapkan terima kasih Ibu Pince, terima kasih Ibu. Saya kira jika ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Boleh saya pantun sedikit? Pak dokter ini lawan saya nih, kalau ketemu ini pasti suka ini. Si Tatang dan Kakak latihan di batas. Bu Oga makannya berkuah. Selamat datang anggota PKK di pelatihan kapasitas. Semoga ilmunya menjadi berkah. Satu lagi. Ikan paus, ikan lumba-lumba. Hiasan indah dipenuhi mutiara. Ayo Bapak Ibu PKK laksanakan program kerja. Saya yakin Ibu Bapak PKK memang pasti beda. Oke, terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Bupati Konawe yang akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, sekaligus mohon kesediaannya untuk membuka secara resmi acara pelatihan peningkatan kapasitas pengurus TP PKK Kabupaten Konawe tahun anggaran 2025 kepada Bapak Dr. Ferdinand SPMH. Dengan hormat disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Bupati dan juga sekaligus sebagai Ketua PKK Kabupaten Konawe dan seluruh pengurus yang sempat hadir ya, mudah-mudahan hadir semua di kesempatan kali ini. Yang saya hormati teman-teman pimpinan OPD atau yang wakili, dan ada wartawan di sini. Ya, media ya. Oh ya, teman-teman yang Pak Desa enggak disampaikan, enggak ada ya. Oh ya, baik. Baik, mewakili Pak Bupati, Bu Ketua PKK, saya mungkin menyampaikan beberapa hal saja terkait dengan bagaimana pembangunan kita di daerah dan bagaimana harapan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati terhadap kontribusi PKK. Dalam banyak hal, PKK ini sebenarnya punya mitra strategis, Bu, di Pemda. Di antaranya ya mungkin Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, BPMD sendiri, maupun dinas teknis yang mungkin terintegrasi dengan program-program yang akan dilaksanakan oleh PKK. Kalau boleh saya menyarankan pada kesempatan kali ini, karena jarang-jarang saya ketemu dengan PKK, Bu ya, di pemerintah daerah itu ada yang namanya KPI, Key Performance Indicator, atau indikator kinerja utama. Setiap dinas itu punya sasaran atau punya target kinerja baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dicapai. Misalnya dinas BPMD, indikator kinerja utamanya bagaimana menciptakan desa yang mandiri sebanyak sekian, misalnya dari sekian target kita di 5 tahun ke depan. Atau juga mungkin dinas penindustrian atau koperasi, bagaimana mendorong koperasi yang produktif di Kabupaten Konawe berapa persen, seperti itu di 5 tahun ke depan, sehingga ada target kita 1 tahun berapa dan seterusnya.
Nah, begitu juga dengan kesehatan misalnya. Indikator kinerja utama dari kesehatan itu adalah bagaimana angka kelahiran angka kematian dari kelahiran bayi itu ditekan sekian besar. Nah, dari indikator kinerja utama itu PKK bisa masuk, Bu. Begitu masuk, berarti capaian dinas itu dan capaiannya PKK sama-sama kelihatan, terukur. Nah, ini kalau PKK-nya lari ke kiri, mitra strategisnya larinya ke kanan, sama-sama nggak keukur. Ya, sehingga menurut saya pada kesempatan-kesempatan berikutnya, Bu, Ibu bisa rapat kerja dengan mitra-mitra strategis itu untuk mensinergikan rencana program apa yang akan dibangun dan berapa banyak kita sama-sama memberikan input terhadap program itu. Ya, inputnya misalnya dinas itu punya anggaran untuk mendorong terkait dengan keberhasilan IKU-nya. Nah, nanti PKK juga akan masuk. Nah, sasarannya akhirnya ketahuan bahwa ini udah meningkat atau ini akan ada perubahan. Nah, walaupun sebenarnya dalam banyak praktek terkesan masing-masing jalan sendiri. Tapi menurut saya ini yang kita harus coba, Bu. Kita coba dorong, integrasikan program itu. Sehingga seperti yang disampaikan Pak Bupati, berapapun yang diminta anggaran oleh PKK, selama itu terintegrasi dengan indikator kinerja utamanya dinas, itu oleh Pak Bupati nggak masalah. Ya, karena dengan indikator kinerja utamanya dinas akan mendorong indikator kinerja utamanya pemerintah daerah. Misalnya dengan peran indikator kinerja itu PKK masuk, angka kemiskinan kita turun. Nah, kemudian indeks pembangunan manusia kita naik, seperti itu. Pertumbuhan ekonomi kita ikut naik karena UMKM kita tumbuh, ya seperti itu sebenarnya target kita. Nah, kalau itu semua terintegrasi masuk, saya yakin apa yang disampaikan Pak Bupati, kontribusi PKK itu akan kelihatan. Yang kedua yang sebenarnya secara mudah kita lihat kontribusi PKK pada saat lomba-lomba desa ya Pak BPMD ya. Terkadang teman-teman kita, Bu, yang di desa itu begitu tim turun, kasihan ini ibu-ibu PKK apa itu namanya di desa ya. Kadang nanti 3 hari menjelang lomba, Bu Bupati, Bu Ketua, baru karang kabut. Kadang kita juga yang ikut-ikut sibuk gitu. Padahal sebenarnya diharap adalah bagaimana partisipasi masyarakat, karena memang tantangan PKK selama ini yang saya perhatikan ada 3, Bu, tantangan PKK itu. Yang pertama, partisipasi masyarakat yang sangat rendah. Yang kedua, penganggaran. Tapi menurut saya apa yang saya sampaikan tadi, penganggaran akhirnya tidak jadi masalah kalau itu akhirnya terencana, terprogram, terintegrasi dengan indikator kinerja utama itu. Kemudian sumber daya manusia, dan sumber daya manusia seperti yang sudah dilaksanakan malam ini merupakan langkah yang strategis, ini langkah awal yang bagus ini menurut saya Pak Bu Ketua, karena memang susah untuk melakukan pembinaan kalau orang yang melakukan pembinaan sendiri masih abu-abu, masih meraba-raba ini. Ya, sehingga apa yang dilakukan malam ini sangat bagus, langkah awal yang sangat bagus ya, untuk mendorong bagaimana pelatihan keterampilan itu menjadi jalan, kegiatan sosial menjadi ikut, pendampingan terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait dengan program-program PKK itu akhirnya bisa maksimal seperti itu. Harapan kami wakil Pak Bupati, mudah-mudahan apa yang dilaksanakan malam ini bisa memberikan dampak positif, memberikan pemahaman, pengalaman setelah mendapat pembelajaran dari PKK provinsi yang tentunya lebih senior ya. Ini bisa diserap semua ilmu-ilmu itu, dan uji cobanya sederhana nanti di lapangan. Kalau boleh Bu Bupati, Bu Ketua, saya menyarankan mungkin nanti ini saran ya Bu ya, bisa dilaksanakan bisa tidak. Ada nanti desa binaan PKK Bu. Dari 291 desa itu, enggak usah banyak-banyak, 2 atau 3 atau 1 bahkan ya, desa binaan PKK. Yang mana itu desa binaan PKK? Ya desa-desa yang menurut kondisinya Bu ya,
dari persoalan PKK itu bisa mensupport misalnya partisipasi masyarakat. Selama ini kan partisipasi masyarakat itu rendah. Kita cari desa yang mungkin bisa menjadi model untuk desa-desa lainnya. Yang mana itu mungkin bisa kita komunikasikan dengan BPMD, dan desa itu juga nanti kita persiapkan untuk menjadi desa yang ikut dalam lomba desa gitu. Ini harus dari awal direncanakan, Bu. Jangan tiba-tiba Pak Dahlan ini ajukan ke Pak Bupati, Pak Bupati yang ini saja kita lombakan. Kalau langsung main tunjuk begitu mungkin selesai. Tapi partisipasi masyarakatnya rendah. Sementara setahu saya lomba desa maupun lomba yang terkait dengan kegiatan di masyarakat itu, tim penilai itu sejauh apa peran masyarakatnya. Kalau masyarakatnya perannya kecil, berarti desa ini dikondisikan. Dikondisikan artinya sebenarnya dipersiapkan untuk lomba saja. Padahal sebenarnya tujuan kita bukan lomba gitu. Tujuan kita berkelanjutan. Nah, ini yang kadang masih sering terulang-ulang. Ya, mudah-mudahan kedepannya tidak seperti itu, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, saran saya ada desa binaan PKK yang kemudian desa itulah yang kita persiapkan entah 1 tahun ke depan, entah 2 tahun ke depan menjadi andalan kita, dan akhirnya bisa memberikan bukti nyata bahwa Konawe bisa menampilkan desa-desa yang produktif. Karena memang desa kita ini, Bu, dari 291 yang mandiri berapa? Mandiri sekarang ada Berapa dua? Hah? 100.000, Pak. Ya. Tapi mandiri apa maju? Kalau maju itu yang lebih banyak lagi. Ya. Tinggal Ya. 16. Ya, seperti itu. Contoh, Bu Ketua, di desa sebelah ini desaan binaan KPK ini, Ahwawatu itu. Jadi saya sering masuk ini di Ahwawatu ini. Jadi artinya KPK pun ada desa binaannya. Dan dari 17 kabupaten kota di Sultra, ini desa Ahwawatu jadi di desa binaan ini. Satu-satunya di Sultra. Desa binaan KPK. Harapan kita mengadopsi mungkin juga ada desa binaan PKK. Yang mana itu ya terserahlah Ibu nanti, mungkin poin utamanya adalah partisipasi masyarakat. Sama juga dengan binaan KPK yang di Ahwawatu ini, yang di pas kita masuk itu, balai desa itu, karena itu partisipasi masyarakat. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pelatihan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengurus dan akhirnya memberikan manfaat bagi pemerintah daerah di Kabupaten Konawe. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, dan seperti Bu Bupati ada pantunnya, saya ada juga nih Bu Bupati. Ya. Makan bakso pakai saus tomat. Ya. Jangan lupa ditambah kecapnya juga. Ya. Ibu PKK selalu hebat, berfokus membantu pembangunan daerah. Ya. Yang kedua ini, karena Ibu ada 2 juga tadi ya. Buah durian, buah semangka. Cakep. Itulah 2 buah yang banyak di Padang Guni. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pelatihan peningkatan kapasitas pengurus PKK Kabupaten Konawe saya nyatakan dibuka dengan resmi. Tapi betul kan itu 2 buah tadi di Padang Guni banyak kan, Pak Nasruddin kan, durian dan semangka kan? Ya, betul. Ya, makasih. Baik, demikianlah tadi sambutan Bupati Konawe yang disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Ferdinand SPMH, dan ditutup dengan pantun tentunya. Dan dengan berakhirnya rangkaian acara pembukaan acara pelatihan peningkatan kapasitas pengurus TPPKK Kabupaten Konawe tahun anggaran 2025, maka berakhir pula rangkaian acara kita yang akan ditutup dengan foto bersama. Mohon izin Pak Sekda, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK bersama wakil-wakil ketua, mohon izin untuk, dan kami undang dengan hormat pula pimpinan OPD yang sempat hadir pada malam hari ini untuk berada di depan
mendampingi Bapak Sekda dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe. Boleh Bapak, mohon izin sekali lagi kami minta kesediaannya untuk membelakangi peserta dan kami undang tim fotografer. Kami minta Bapak Ibu peserta anggota TPPKK Kabupaten Konawe mohon untuk berdiri. Lagi Pak. Yang di belakang agak maju Bapak Ibu peserta. Oke, sekali senyum, tahan. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Boleh bebas Bapak Ibu, mohon izin. 1, 2, 3. Terima kasih. Dengan hormat kami persilakan kembali ke tempat. Dan rangkaian acara ini akan dilanjutkan dengan acara istirahat dan akan juga pula dilanjutkan dengan makan malam bersama. Kami persilakan kepada Bapak Ibu tamu undangan yang tidak sempat mengikuti rangkaian acara makan malam bersama di awal, kami persilakan menuju meja prasmanan yang telah disiapkan. Baik Bapak Ibu sekalian hadirin undangan yang kami hormati, demikianlah acara pembukaan pelatihan peningkatan kapasitas pengurus TPPKK Kabupaten Konawe tahun anggaran 2025. Selamat mengikuti pelatihan ini, semoga ilmu yang didapat dapat diimplementasikan dengan baik untuk manfaat lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Konawe. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, burung pelikan, burung cendrawasih, burung merpati. Cukup sekian dan terima kasih dari hati. Saya Al-Safar Oktobrian pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Panggilan kami tujukan kepada Saudara Adi Rahmatullah. Baik, masih disiarkan langsung oleh Medulu TV acara pembukaan pada malam hari ini sambil menikmati sajian dari penyelenggara. Kita akan mendengarkan persembahan salah satu anggota Pokja 4, Ade Rahmatullah, lewat lagu-lagu terbaiknya. Selamat mendengarkan.